Semangat pagi rekan-rekan bisnis manajemen, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman terkait dengan saya mau bisnis. Bidang usaha yang paling tepat buat saya itu apa? Saya harus memulai bisnis apa? Ya. Sesungguhnya 94% entrepreneur atau wirausaha itu adalah lahir dari kelima sumber ide ini. Nah, sebelum saya jelas, saya mau sampaikan saya sekarang sedang berada di sebuah hotel di Bogor, namanya Len Hotel. Hotelnya asri ya, masih ada hutan di sebelah kanan, kamar-kamar di sebelah kiri, dan belakang ini ada sisa bangunan lama tapi ini sudah direnovasi ya. Oke, rekan-rekan bisnis semuanya. Jadi ada 5 ya sumber kita memilih bidang usaha apa yang kita tekuni. Yang pertama itu adalah berdasarkan dari pengalaman pekerjaan kita. Jadi kalau kita bekerja di sebuah perusahaan ya atau sebuah organisasi, tentu teman-teman mempunyai pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja itu dapat dikembangkan sebagai ide kita untuk menentukan sebuah bisnis. Pengalaman kerja di bengkel bisa buat bengkel misalnya. Pengalaman kerja kita dagang pakaian bisa jual pakaian. Pedagang kita di ternak bisa untuk kita membangun ternak. Pengalaman di bisnis online bisa membangun bisnis online. Karena pengalaman kita sudah punya relasi cukup, pengetahuan keterampilan cukup, maka itu dapat dijadikan sumber utama untuk memilih bidang usaha apa yang dapat kita geluti atau dapat kita kembangkan menjadi sebuah bisnisnya kita. Berdasarkan hasil riset, 43% entrepreneur atau wirausaha lahir dari bidang pekerjaannya atau dari pengalaman pekerjaannya. Kemudian yang kedua, sumber yang kedua menjadi ide kita untuk memilih peluang usaha apa adalah berdasarkan dari hobi dan minat. Karena kita hobinya dagang, maka kita bisa membangun bisnis dagang. Karena hobinya mungkin makan atau kuliner, bisa membangun bisnis kuliner. Karena tadi hobinya beternak, maka kita bisa membangun sebuah peternakan. Karena kita hobinya bercocok tanam, mungkin di perkotaan lahan terbatas, kita bisa membangun sebuah usaha pertanian hidroponik. Jadi peluang usaha dapat diciptakan dari hobi dan minat. Dan ini memberikan kontribusi sebesar 18% untuk melahirkan para wirausaha dan entrepreneur. Kemudian yang ketiga adalah bersumber dari teman-teman dekat, warga satu komplek misalnya, tetangga-tetangga rumah, ataupun keluarga dekat. Nah, ide-ide bisnis bisa lahir dari tetangga dekat dengan kebutuhan orang-orang di dekat kita, sehingga bisa melahirkan sebuah ide bisnis untuk memulainya. Berapa kontribusi yang dilahirkan dari teman? Itu ternyata memberikan kontribusi sebanyak 14%. Oleh karena itu, dalam hidup pilihlah teman-teman yang sukses, sehingga akan melahirkan kesuksesan lain termasuk diri kita menjadi sukses. Kontribusinya adalah 14% untuk melahirkan para entrepreneur. Kemudian yang keempat adalah bersumber dari pendidikan. Jadi pendidikan dan pelatihan melahirkan entrepreneur sebesar 10%. Makanya pengetahuan dapat dari pelatihan ya, kemudian training. Nah, dalam metode yang ini adalah kita perlu adanya mungkin ada nanti instruktur atau konsultan yang ikut membangun atau membantu ide-ide kita dalam ide bisnis ini. Kemudian yang kelima adalah berdasarkan dari peluang dan kesempatan. Setiap momen tertentu selalu menciptakan sebuah peluang yang baru. Sebagai contoh, saat COVID-19 sekarang, maka produk yang paling diminati pasar adalah produk-produk alat-alat kesehatan atau makanan-makanan kesehatan untuk menjaga stamina. Maka bisa saja karena kita punya resource sumber jual alat kesehatan, kemudian kita bisa melakukan penjualan alat kesehatan. Bisa saja kita punya tetangga atau teman atau mungkin punya sumber daya
untuk produk makanan sehat atau minuman sehat, kita bisa memulai bisnis dari memproduksi atau menjual makanan sehat. Ya, bisa saja karena orang bekerja dari rumah, semua orang berada di rumah, maka kita bisa mengembangkan atau menjual produk melalui online, ya, online bisnis. Itulah 5 hal ya yang bisa menjadi ide dalam pemilihan bisnis, rekan-rekan bisnis dan manajemen. Jadi kemudian yang sisa 6% apa adalah yang lain-lain, ya, suatu kebetulan dan seterusnya. Nah, rekan-rekan bisnis dan manajemen, setelah teman-teman memilih bidang, nanti silahkan lakukan screening yang mana yang paling cocok buat rekan-rekan, yang nilainya yang paling tinggi, screening atau dipilih atau disaring ide-idenya. Setelah dipilih yang terbaik, maka segera buat rencana dan mulailah melakukan bisnis. Semoga rekan-rekan bisnis dan manajemen dapat menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses dan menjadi entrepreneur yang dapat berkembang dengan pesat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semangat pagi.